FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody that let me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah,
kuliah, kerja, pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi di Sepada kita bakal bahas ya tentang salah satu unsur bersabar guys. Karena kalau kita bersabar otomatis hati juga bermain, kemudian kita perkataan juga bermain dan pemikiran juga bermain. Nah pas banget 3 aspek itu berada di konsep agama kita Taman Pro 2 yaitu Trikaya Parisude. Jadi topik kita kali ini Trikaya Parisude nggak cuma jaga lisan tapi juga jaga pikiran juga. Nah, udah ada orangnya ahli nih yang pastinya kita undang ke Pro 2 untuk bisa membahas lebih cakep lagi, lebih dalam lagi tentang Trikaya Parisude Taman Pro 2. Ada Bapak dosen kita IKD Abdi Yase SPDH MPDH. Selamat pagi Kak Abdi. Oke, selamat pagi Adi. Ini beda B sama beda B, yang satu nggak ada B, yang satu ada. Tambahan lagi, ada bedanya, ada tambahan H. Ya ada H. DH. DH. Ya. Pakai madu loh ya. Ini istilah lama banget udah gitu ya. Gitu. Oke. Ini kita ngomongin soal Trikaya Parisude. Cukup berat sih sebenarnya topik kita untuk di pagi ini gitu. Tapi inilah dasar kita sebagai umat manusia gitu ya. Punya pemikiran, berkata, yang pastinya akhirnya berbuat. Iya nggak sih? Iya sih, kalau kita berbicara tentang kadang ya, kalau kita berbicara tentang agama itu hal yang sangat berat bahasanya. Wih, agama. Iya. Trikaya Parisude. Nah, itu berat banget tuh. Padahal sebenarnya konsep itu sudah mengalir dalam proses kehidupan kita sebenarnya. Benar. Dan menjadi hal yang ideal ya. Kita berkata, berbuat berawal dari pikiran itu menjadi hal yang memang sudah mengalir gitu. Hanya saja astungkare ya kita sebagai umat Hindu ya memiliki konsep
kaya akan konsep-konsep. Salah satunya ya ini Trikaya Parisuda ini yang membahas tentang ya sistem itu, sistem pikiran, berawal dari pikiran, terus perkataan dan juga tindakan gitu. Ya, itu menjadi satu kesatuan. Dan ya kita ya harus berpikir juga, tidak harus berpikir berat. Jangan berpikir bahwa ketika kita membahas tentang konsep-konsep kita menjadi hal yang berat loh. Nah, itu. Padahal sebenarnya itu sudah menjadi sesuatu yang memang ya pure mengalir di dalam proses kehidupan kita di gitu. Benar sih. Makanya kita sebenarnya kita udah tahu itu. Cuma kita istilahnya aja kita baru secara agama gitu. Benar. Ya, itu Trikaya Parisuda ini. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat konsep dasar kita hidup di dunia. Dari lahir kita sudah diajak mungkin berbicara dulu gitu kan, gitu kan. Akhirnya sedikit belum begini kita diajak berpikir dan akhirnya berbuat. Nah, ini kan menjadi satu tatanan juga buat kita sebagai agama Hindu juga, atau istilahnya umat Hindu mungkin, bahkan bukan hanya umat Hindu, mungkin seluruh agama gitu kan punya konsep yang sama gitu kan. Nah, tapi di sini perlakuan kadang-kadang berbeda dengan pemikiran. Kadang-kadang ucapan tidak berbeda juga dengan isi pemikiran dan juga perbuatan. Ini yang menjadi masalah untuk di dunia zaman sekarang. Karena kita semakin kesini, kita kembali lagi, kita konsepnya adalah kehidupan gitu ya. Apapun bisa tidak, apalagi modernisasi, apalagi juga kita banyak masalah kita ketemui gitu ya. Yang berawal dari pikiran bisa hancur. Karena perbuatannya tidak sesuai dengan pemikiran, atau mungkin juga sesuai tapi tidak menguntungkan, atau mungkin juga negatif. Nah, ini kan berawal dari pemikiran ini yang pertama gitu. Nah, bagi mungkin Kak Abdi, bagaimana sih menafsirkan sebuah pemikiran gitu loh? Bagaimana sih caranya kita make a positively about the opinion atau pikiran itu, biar itu kita ya udah kita damai aja gitu sebenarnya. Oke, Di. Kita awali dengan konsep kita ya, Trikaya Parisuda. Jika kita runutkan, konsep ini berbicara tentang 3 pilar itu kan. Tri 3 kayak perbuatan, dan Parisuda itu pembersihan yang disucikan. Bahasanya kalau kita di bahasa agama. Sehingga komponen ini ada pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu memang kita harus senada dan juga kita sucikan, kita bersihkan bahasanya. Idealnya seperti itu. Kita berbicara masalah ideal. Puja Trisanyo bait terakhir misalnya tuh, ya, Kaike di bait keempatnya kita memohon maaf, ya, bait terakhirnya ya, mohon ampun terhadap perbuatan. Yang pertama kita mintakan pengampunan itu adalah perbuatan, perkataan, baru pemikiran terakhir. Ya, mungkin karena apa? Karena kalau kita berbicara tentang perbuatan memang menjadi sesuatu yang memang sudah kita rasakan. Bagi barat saya memukul Adi nih, itu ada tindakan, pasti terasa tindakannya, benar nggak? Memar misalnya di pipi kan. Terus perkataan, saya mencaci maki, lagi sekarang kalau di media sosial, wah, pedas. Itu pedas banget nih. Netizen omongannya pedas-pedas gitu. Ya, itu akan menusuk jantung juga, ya kan? Walaupun tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tetapi itu menusuk jantung. Perkataan itu dirasakan kan. Tetapi ketika kita pikiran ini, saya sekarang berpikir nih, Adi, saya sekarang berpikir, memukul Adi, merasa enggak? Tidak. Berpikirnya tidak. Ya, karena saya berpikir. Ya, baru mikir doang ya. Kan gitu dulu runutnya, sehingga ya pasti saya sering sampaikan sebagai apa ya bahasanya, obrolan yang sederhana tentang Puja Trisanyo bait terakhir. Kenapa pengampunannya diawali dengan tindakan? Ya karena memang pure dirasakan oleh yang kita lawan, komunikasi atau kita lawan itu dirasakan, dan pikiran itu terakhir ya kan, ya terakhir di posisi itu. Padahal yang menjadi momok awalnya itu adalah pemikiran. Ya, ini yang menjadi kunci segala hal yang kita lakukan, pikiran. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita ya berpikir, mengelola pemikiran terlebih dahulu sebelum kita berbicara dan sebelum kita bertingkah laku. Itu prosesnya, alurnya. Walaupun ada konsep timbal baliknya, adik, ada konsep timbal baliknya. Ya, tapi ya idealnya sistemnya ya kita pikirkan terlebih dahulu. Sehingga
yang terpenting di sini juga adalah semua hal penting ya, tetapi ini yang menjadi power awalnya itu adalah pemikiran. Bagaimana kita bisa melatih pikiran kita untuk ya bahasa agama kita ya disucikan, dibersihkan. Ya. Gitu. Iya, kalau bahasa pergaulan kita yuk enak. Sesuai dengan apa yang kita lakukan bersama. Kita sepakati bersama. Diawali dari pikiran. Ya. Padahal kalau bahasanya kita kadi samudera tanpa tepi ya. Kalau kita berbicara tentang pikiran ini liar sekali sebenarnya. Sangat liar sekali. Jawabannya adalah ya salah satunya ya kembali ke konsep ini. Agama sebagai satu metode, agama sebagai media kita untuk ya membelajarkan diri, khususnya untuk belajar terhadap pemikiran ya, untuk pemikiran kita dengan proses belajar tentang konsep-konsep agama. Agama Hindu salah satunya ya. Saya setuju, semua agama memiliki konsep ini, hanya mungkin namanya frame cara berbeda seperti itu. Oke. Jadi memang teman Pro 2 yang berdasar awalnya adalah berasal dari pemikiran gitu. Nah, ya jadi pertanyaan lagi otomatis bagaimana mereka positif apa pikiran itu kan? Oke. Kalau kita berbicara tentang kalau kekinian ya memang generasi ya. Ada Gen Z ya, Gen Z yang sekarang. Kita ada di kalau kita berdua ini tidak udah jauh lebih kayaknya. Udah lebih ini. Tahun kelahiran yang sama mungkin di posisi transnya. Ya transnya udah meninggalkan tapi. Iya, ada berbagai cara meniti kehidupan yang berbeda, proses-proses kehidupan yang berbeda, sehingga kalau kita kembali pandang bagaimana cara kita untuk mengelola pemikiran itu sendiri ya beberapa poin ya sebenarnya. Kalau saya berbicara tentang konsep-konsep ajaran agama, banyak hal yang bisa kita lakukan terhadap hal itu. Ya misalnya kita belajar yang namanya yoga, tetapi mungkin saya ingin berusaha untuk bercerita yang tidak sedetail itu, namun mengambil dari beberapa memang konsep yang ada yang kita miliki. Bahwasanya ketika kita mengelola pemikiran ya yang sebagai awal for tindakan dan juga ucapan itu pastinya dari konsep yoga misalnya kita mengambil sebuah yang namanya awareness ya, kesadaran terhadap berbagai hal gitu, kesadaran dalam berbagai hal. Contoh kecil, sadar terhadap apa yang kita lakukan sekarang, sadar terhadap saya berada di mana, sadar terhadap diri kita, sadar terhadap apa yang akan kita lakukan di tempat yang tempat kita berada ya. Ya, sadar terhadap hal kecilnya seperti itu. Ya pastinya kita memiliki yang namanya awareness. Terus yang kedua pasti ada konsep yang namanya ya kita saring lah. Ya, saring. Sebelum sharing kita bahasa yang sering dengarkan, kita saring dulu sebelum sharing. Filtrasi ini penting gitu. Filtrasi penting dalam proses pemikiran kita. Selanjutnya ya bagaimana kita bisa mengalihkan atau meredam gitu. Bahwa keinginan yang ada di dalam diri kita itu ya pasti bergejolak untuk kita ingin lakukan. Ya, kalau memang bahasanya bisa kita redam bagus, tapi kan berefek yang lain. Tetapi kalau bisa kita alihkan, kenapa tidak gitu. Misalnya ketika ada hal yang merugikan orang lain yang akan kita lakukan gitu. Kenapa enggak kita alihkan ke hal yang lebih, berusaha berbicara, berusaha berpikir untuk tidak merugikan orang lain itu misalnya. Berarti dialihkan ya. Dialihkan. Tetapi kadang ya itu bahasa tadi kita kadi samudera tanpa tepi, pemikiran itu ya tidak bisa kita kontrol ya. Istilahnya sulit untuk kita kontrol, bahasanya itu bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan, hanya sulit sekali seperti itu. Sehingga ya penting bahwanya ya kita berbicara tentang satu redam atau kita alihkan ya. Selanjutnya ya ada bahasa konsisten dan rutin. Hal itu kita lakukan. Dan kita pedomani kembali dengan ajaran-ajaran agama yang kita sudah kita pelajari dan kita tanamkan sedari awal, sedari kecil sudah kita ditanamkan hal-hal yang benar, hal yang positif yang kita tanamkan, yaitu sebagai
modal dasarnya dan konsisten kita lakukan. Itu ya seperti tadi awal tadi ya, sadar nanti kalau saya berbicara seperti itu, endakkah orang tersinggung? Merugikan orang lain kah? Menyakiti orang lain kah? Tindakan pun juga sama, selalu berpikir seperti itu. Kalau saya di posisi itu bagaimana? Ya kan? Iya, benar. Ini obrolan saya ini yang idealnya ya. Yang idealnya seperti itu. Yang realnya lah kita realnya gitu. Ya, hal yang berbicara hal yang positifnya lah gitu. Kita selalu berpikir tentang kalau saya seperti itu, orang lain seperti itu ke kita bagaimana. Nah, filtrasi dan konsep-konsep ini yang penting selalu rutin dan konsisten kita lakukan sebelum kita bertindak, sebelum kita berbicara. Hanya saja kompleksitas kehidupan sekarang itu berbeda. Kalau kita praktekkan di masyarakat, kenyataannya sekarang kan kompleks sekali permasalahan-permasalahan, sehingga kadang konsep yang saya sampaikan tadi realnya itu ya, idealnya itu ya sulit untuk kita lakukan karena kompleks kehidupan ya. Ya kan? Tantangan kehidupan yang dalam hal makan, mencari pekerjaan, lanjutkan kehidupan, ya kan? Itu banyak sekali proses-proses yang terjadi, sehingga ya mungkin ya agak sulit untuk bisa kita terapkan. Tetapi kembali ke bagaimana kita konsisten, bagaimana kita betul-betul niat untuk melakukan hal itu, gitu. Ya, berusaha untuk ya, kembali lagi yang sampaikan, berusaha untuk kalau saya misalnya, kalau dia melakukan itu ke saya bagaimana? Coba sekarang lihat di media sosial waduh, caci maki dan lain sebagainya. Banyak banget. Dan tidak ada, maaf ya, tidak ada batasan. Ya. Inilah kenapa kita bahas ini teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah untuk nyinggung hal masalah kayak gitu. Nanti kita bahas untuk lebih lanjutnya, karena ini ranahnya. That's the point teman Pro 2. So buat kamu yang ingin bertanya juga bersama kami di sini, langsung aja di WhatsApp 081 13991 1054, di Facebook, Instagram dan juga TikTok di RRI_Singaraja. Kemudian bisa di RRI Digital, pastinya di fitur live chat. Dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib.
Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film. Teman-teman masih bersama Kak Abdi di sini dan yang pastinya membahas tentang terkait episode nggak cuma jaga lisan tapi juga pikiran ya. Nah tadi kita udah bahas ternyata landasan utama manusia itu hidup adalah pemikiran atau pikiran yang harus diutamakan sebelum akhirnya kamu berbuat dan juga berucap. Nah tadi Kak Abdi juga bilang sosial media kan. Nah ini that's the point sebenarnya untuk kita pembahasan apalagi anak muda gitu kan. Apalagi zaman sekarang itu generasi milenial, Gen Z itu mereka sudah bermain dengan gadget selalu, always gitu kan. Bahkan kehidupannya dia lebih banyak di gadget daripada kehidupannya zaman sekarang itu di sosialnya banget gitu kan. Nah yang jadi pertanyaan sekarang, kadang-kadang banyak cotehan di media sosial itu yang tidak mendidik atau juga tidak patut dicontoh juga. Kadang-kadang orang netizen itu komentar tanpa baca caption. Ini kan menjadi pemikiran kan, berarti dia tidak membaca dulu. Akhirnya ya udah nyolteh aja gitu kan. Dia tidak mikir dulu, ya udah bilang aja dulu yang paling penting masalah belakangan. Dia akhirnya menjadi sebuah kontrak yang ada di sana. Nah, ini kan menjadi tidak konsepnya ini nggak berjalan jadinya kan. Dan itu zaman sekarang yang ada. Bagaimana tanggapannya Kak Adi? Kak Abdi. Oke. Tadi ini motif ya juga ya. Ya kalau bener. kita berbicara masalah media sosial dengan mengejar mengejar follower. Maaf ya, sekali bener, banyak bener. ada konten-konten yang memang maaf sekali ya istilahnya konten yang kurang mendidik gitu Bener. bahasanya. Konten-konten yang di dalamnya itu mengundang huru-hara gitu. Iya benar. Ya, karena ketika ada komen banyak juga itu kan termasuk gini ya, entah tidak berpikir tentang komentarnya bagaimana, tetapi ya yang banyak berproses di postingan tersebut gitu. Benar. Ya. FYP. Ya, yang penting FYP Yang pokoknya. penting FYP gitu bahasanya. Sehingga ya ini motif juga gitu. Banyak sebenarnya juga ada yang memang konten-konten yang membangun malah jarang sekali diberikan komentar seperti itu. Ya ketimpangan ini yang memang terjadi sekarang. Ya makanya kan dunia itu terasa kebalik gitu. Istilahnya berbuat dulu, nggak berpikir apa dampaknya gitu kan. Nah ini kan dari konsep yang kalau misalnya kita dari secara teorinya. Ya konsep terkait sudah ini tidak berjalan gitu untuk di konsep sekarang, makanya bingung juga sih. Ya. Itu karena kebebasan itu ya kebebasan berkomentar memang kalau di media sosial itu bahasanya sekarang kan sudah ada juga undang-undang ITE yang bagaimana kalau jika ada hal yang ketersinggungan dan lain sebagainya itu juga bisa menjadi kita bisa obrolkan di tempat yang lebih layak seperti itu. Ya kalau zaman dahulu kita berbicara zaman dahulu kita langsung ngobrol nih, apalagi adat ketimuran ya banyak bahasa-bahasa yang tidak enak yang artinya langsung ke to the point, itu pasti ada awalan-awalan yang bahasanya adat ketimuran itu ya lebih ya diawal dengan bahasa-bahasa yang istilahnya puitis ya, selamat pagi, senyuman dan lain sebagainya. Ya, dan sekarang sudah mulai ditinggalkan juga konsep-konsep ketimuran itu di media sosial yang notabene ya kita tidak bertemu langsung gitu bahasanya. Ya kan? Kalau kita bertemu langsung kan belum tentu juga kita akan berani mencaci maki, benar enggak? Benar. Saya enggak kenal sama Adi langsung ngomongnya berat kan bahaya ya. Tetapi ketika media sosial apalagi dengan akun-akun yang bodong misalnya ya. Dengan akun-akun bodong itu ya memancing keributan dan lain sebagainya. Ini kembali ke awal tadi yang sampaikan motif gitu. Motifnya sehingga bahasanya ya memang terjadi ketimpangan dalam artian ya
sudah kadong ketik nih. Kayak tadi, sudah kadong ketik yang pedas itu ya, sudah kadong enter dan lain sebagainya, ini mengundang perbincangan-perbincangan yang jadinya ya kok rasanya ini mereka ngetik tanpa berpikir gitu. Benar. Rasanya ya. Tapi saya yakin ini pasti dia diawali dari pikiran gitu. Iya, diawali dari pikiran gitu. Ya. Kalau ini dan juga keterbiasaan, misal terbiasa. Dia tidak membaca postingannya atau videonya saja yang seolah-olah sudah langsung gas kita gini. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang mungkin artinya berbeda gitu. Tetapi dia sudah kadung komen. Ya. Sehingga ini menjadi hal-hal yang sangat biasa. Mungkin saya obrolkan tadi sebelum kita mengawali, bahwasanya cerminan apa yang kita lakukan, cerminan apa yang kita ucapkan ya berawal dari pikiran, dan itu prosesnya kalau kita lihat secara psikologis itu tertumpuk di alam bawah sadar tadi yang ceritakan. Ya. Greenwald dalam penelitian yang tahun 1985 itu tentang perilaku ucapan yang dilakukan oleh seseorang itu tercermin dari pikiran apa yang tertumpuk di alam bawah sadar gitu. Kalau dia terbiasa menumpukan pemikiran-pemikiran yang negatif ya, negatif, dia akan selalu terpacu ya untuk ya berkata dan berbuat mencerminkan itu seperti itu. Dan alam bawah sadar ini lucu. Dia akan menerima apapun. Ya, tidak hanya hal yang positif, negatif pun juga sama gitu. Dia akan menampung segalanya. Sekarang bagaimana orang itu ya lebih besarnya menumpukan yang mana nih gitu. Pemikiran-pemikiran yang mana nih gitu. Kalau terbiasa dengan hal-hal yang positif ya pasti dia akan tercermin dengan tindakan-tindakan yang positif. Seperti itu penelitiannya, dan benar adanya yang pernah saya alami juga ya, tentang bagaimana berpikir pengelolaan terhadap diri. Anak-anak zaman sekarang kan kebanyakan seperti itu. Maaf nih, kehidupannya lebih besar dengan gadget. Ya. Hampir semua kehidupannya dengan gadget. Ya, scroll insecure dan lain sebagainya tentang postingan-postingan orang, ya kan? Beberapa kasus bunuh diri kemarin karena ada permasalahan-permasalahan dan juga hal sederhana tanpa tidak dibelikan handphone bisa gantung di dalam dan sebagainya. Ya kan? Bagaimana kecemasan berlebihan yang terus muncul di dalam dirinya, ya kan? Anak zaman sekarang, ya. Karena pengelolaan terhadap bagaimana kita mengelola pikiran itu sendiri. Apalagi bagaimana sekarang ada self distraction. Banyak seseorang yang menghancurkan dirinya sendiri dengan apa? Dengan pemikiran. Iya kan? Benar. Kecemasan berlebihan ujungnya apa? Asam lambung, GERD. Iya kan? Itu akan mengikis dirinya sendiri dari apa? Dari keliaran pemikiran. Seperti itu. Ya, kecemasan. Ya. Sehingga ya terpenting bagaimana kita bisa mengelola itu. Jadi Kaya Paris itu tidak hanya menjadi sebuah konsep saja gitu. Tidak hanya sebuah pajangan di dalam buku yang tertumpuk berdebu bahasanya kalau saya bilang. Tidak hanya seperti itu, tetapi konsep ini bisa kita ambil. Konsep ini bisa kita memang realisasikan dalam proses kehidupan. Tapi apa ya, berat juga bagi seseorang mungkin kita melihatnya dari sekarang. Kalau misalnya emang teori gitu, mungkin semua orang tahu. Dari SD bahkan kita diajarin ini gitu kan, TKP Parisude gitu kan. Cuma aplikasinya itu kebanyakan memang tidak sesuai dengan itu kebanyakan. Nah kadang-kadang udah ngeliat ini, wah ini harusnya begini gitu kan. Komentar sudah banyak banget gitu kan, dan akhirnya membawa suatu kericuan. Dan bahkan ada satu hal mungkin yang kita harus tahu, yang namanya hoax ya. Itu kan menjadi problem juga buat kita semua gitu kan. Ini kan hoax ini kan adalah suatu hal mungkin yang berawal dari ketidaktahuan atau statement seseorang yang berasal dari pikiran juga gitu kan. Nah, yang jadi membedakan kita memang berpikir gitu. Kita berpikir juga untuk melakukan sesuatu hal. Kita berpikir juga untuk melakukan tindakan, tapi salah. Nah ini kan kadang-kadang menjadi sebuah pikiran juga gitu.
Berarti kan cara berpikir yang benar dan statement dan perlakuan yang benar ini menjadi suatu permasalahan sekarang. Bagaimana caranya untuk membuat itu menjadi suatu hal yang benar? Karena apapun yang kita lakukan belum tentu benar buat orang lain. Iya. Padahal kita sudah melakukan hal yang baik. Baik gitu. Ya, nilai tentang kebaikan ya, tentang nilai tentang sesuatu hal yang kita bisa sebut hal yang baik, sesuatu hal yang positif ataupun negatif itu belum tentu sama dengan orang lain kan bahasanya. Nah, itu menjadi hal yang memang pelik ya kalau kita kaji secara mendalam. Karena kalau berbicara dengan diskusi secara langsung dan lain sebagainya, tatap muka dan lain sebagainya, itu memang mimik dan lain sebagainya itu bisa kita tangkap hal-hal yang bersifat pemikiran perkataan yang memang itu bisa kita tangkap kalau kita berbicara secara langsung. Nah, kalau berbicara secara media ya, pembelajaran sekarang pun juga sama kan, bersifat daring, Zoom dan lain sebagainya, Zoom meeting, terus media sosial, informasi. Nah, kadang salah tanggap. Salah tanggap ini yang menjadi istilahnya penting untuk bahasa di awal tadi saya sampaikan bahwa ya kita kaji terlebih dahulu, kita saring terlebih dahulu sebelum sharing. Itu poinnya, itu konsisten untuk kita lakukan, gitu loh. Bagaimana kita bisa mengelola diri dengan membentengi yang sampaikan di awal tadi, gitu. Karena bahasa ini salah tanggap gitu. Ya, banyak hal yang sering kita lihat mengklarifikasi dan terklarifikasi kan setelah ada statement. Ya, karena salah tanggap ini, gitu. Salah tanggap ini pun juga mungkin bisa dikatakan ya bahasanya ya informasi-informasi yang hoax ya, informasi yang bodong. Nah, sehingga ketika kita mengantisipasi hal-hal salah tanggap ini ya di awal yang sampaikan bahwa pemikiran itu memang harus kita kontrol untuk menyampaikan ucapan yang baik ya, tindakan yang baik ya, kita awali dengan bagaimana kita mengontrol pikiran. Kita saring dari pikiran, kita pikirkan terlebih dahulu baru kita tanggapi ya, sehingga bahasa salah tanggap tadi ya, bahasanya tadi belum tentu dianggap baik oleh orang lain gitu bahasanya, belum tentu, padahal kita sudah melakukan sesuatu yang baik nih. Ya, mungkin ranahnya adalah juga ke hal yang bilang tadi salah tanggap itu gitu. Ya, salah tanggap gitu, salah respon gitu. Sehingga ya sebelum kita melakukan hal itu, antara yang menyampaikan ataupun yang diajak komunikasi pun juga harus memang idealnya ya kita mengelola pikiran terlebih dahulu sebelum merespon dan juga menyampaikan hal. Oke. Memang sih menjadi satu PR juga buat kita teman berdua gitu ya, karena kita hanya bisa berpikir dan akhirnya bisa berkata dan berbuat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita diarahkan pemikirannya untuk menjadi pemikiran positif, itu yang menjadi PR buat kita. Ya, jadinya ya kalau misalnya adalah buat kita semuanya ya tadi sifat sadar yang tadi mungkin yang dijelaskan sama Kak Abdi itu menjadi satu hal yang harus kita punya juga gitu ya, menyadari ini salah atau tidak gitu. Oke, nomor berdua buat kamu yang masih ingin bertanya langsung aja di WhatsApp 0811399154, di Facebook, Instagram dan juga TikTok di RRR_Singaraja dan juga live chat di RRR Digital. Dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah?
Sarbagita. Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film. Oke, nomor 2 dan masih bersama Kak Abdi membahas dengan Trik Ayo Pak sudah gak cuma lisan tapi juga pemikiran ya. Tadi ternyata setelah kita bedah cukup banyak masalah tentang pemikiran yang ternyata itu kadang-kadang sekarang itu udah lebih banyak orang yang tanpa berpikir dulu udah memposting gitu ya. Kadang-kadang juga yang seharusnya berpikir dulu untuk membuat postingan, makanya sampai di media sosial itu apa yang Anda pikirkan tapi tidak pakai pikiran gitu ya. Nah, ini menjadi suatu yang harus kita mungkin teman Pro 2 bisa belajar dari sini juga, disadarkan juga sama Kak Abdi di sini. Kalau mulailah, ayo kita sadar diri untuk kita berawal dari pikiran apapun itu gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan juga gitu. So, make the positive about your statement, mungkin berawal dari pikiran, kemudian akhirnya bisa berkata dan akhirnya berbuat gitu kan. Ada gak sih ya yang mungkin yang worth it nih Kak? Yang untuk anak zaman sekarang gitu ya. Gimana sih caranya kita itu kembali ke konsep awal? Bagaimana caranya kita kembali untuk bisa ya walaupun secara konsep Trikaya Periode udah tahu, tapi ini benar-benar dijalankan untuk anak zaman sekarang. Karena mungkin anak zaman sekarang itu sudah ketahuannya aku tuh udah berbuat aja langsung gitu kan. Tanpa tahu berpikir dulu. Dan sekarang kita balikan lagi pemikiran anak muda zaman sekarang bagaimana caranya. Ayo mulai dari pikiran dulu untuk menjadi sebuah perbuatan dan juga perkataan. Oke. Ini saya mau tanggapi dulu, disadarkan oleh Kak Abdi. Ayo kita bersama-sama. Saya juga dalam proses juga ini bahwa kembali lagi saya awali bahwa ini tidak hanya menjadi sebuah konsep belaka, menjadi sebuah konsep ajaran agama gitu sih, tapi ini menjadi pedoman kehidupan gitu. Ini ada catatan yang saya tulis kemarin ya. Sebelum lanjut ke sana, jangan cuma jaga mulut, jaga juga inner vibes. Bersihkan pikiran toksik, upgrade ucapan jadi penyemangat, launching aksi baik, ya. Trikaya Parisude bio update buat jiwa. Nah, nampar banget ya. Artinya ya kita kembali dari konsep ini, jangan memandang bahwa ini hanya sekedar ya satu catatan saja gitu, tetapi yuk coba kita pedomani bahwa segala hal kita awali dari pikiran gitu ya. Tidak
ya seperti tadi dibilang, kebiasaan anak sekarang kan memang ya, maaf sih ya, ini anak sekarang jadi kebiasaan orang-orang ya bahasanya. Kebiasaan orang-orang dalam bermedia sosial itu, apalagi kalau kita cek orang-orang yang bermedia sosial ini kan tidak hanya Gen Z saja, tapi ada orang-orang yang masa transisi nih. Ya, ada yang memang pengalaman analognya masih dalam pengalaman tahun-tahun yang memang sudah duluan ya, istilahnya baru mengenal handphone gitu. Baru mengenal handphone, terus baru mengenal adanya obrolan di media sosial dunia maya. Ini kan beda pengalaman kehidupan ya, sehingga terbaur sangat kompleks dalam proses bermedia sosial ini gitu. Sehingga yang terpenting sekarang adalah sesuai dengan apa yang kita obrolkan hari ini, yuk kita back to konsep Tri Kaya Parisude ya, tidak hanya menjadi sebuah catatan di dalam buku, tumpukan buku yang berdebu, tetapi ayo kita pedomani bahwa segala hal yang kita lakukan itu berawal dari pikiran gitu. Maka dari itu yuk kita saring dulu. Mumpung kalau kita berpikir belum menyakiti orang lain nih, kayak yang tadi analogikan kan, ya sebelum orang lain merasakan apa yang kita lakukan, ya lebih baik kita proses dulu di dalam diri kita dari proses pikiran ini, ya sebelum nanti ucapan menyakitkan ke orang lain, menyakiti orang lain, ataupun tindakan yang membuat, ya coba kita proses dulu dengan ya awareness, kesadaran yang yuk kalau saya seperti itu bagaimana ya nanti kalau gini ya kan, ya terus ya dan konsisten itu kita lakukan konsep-konsep yang sudah menjadi apa ya pedoman ya, beberapa konsep yang kita punya dalam ajaran agama kita pedomani gitu, tidak hanya sekedar bacaan Tri Kaya Parisude, Tri Hite Karana, ya Pancasarada, tidak hanya seperti itu, tetapi ya kita pedomani gitu, kita pedomani, kita realisasikan, ya internalisasikan dalam diri kita, ya karena ini adalah ini sebenarnya kan proses di awal kita sudah sampaikan, ini proses kehidupan ini kayak memang ya tidak bisa ditampilkan dalam proses berpikir, berkata dan berbuat, ya. Hanya saja setengkaranya kita dalam ajaran agama Hindu jelas, walaupun beberapa teks-teks itu tidak secara langsung menyatakan tentang Tri Hita Karana, tetapi ya banyak teks-teks yang tentang pengendalian diri itu bercerita tentang pengolahan pikiran, ya misalnya Sarah Samusaya nih yang menyatakan bahwa ya semua berawal dari tindakan, ya ucapan berawal dari pikiran. Manawa Dharma Sastra juga sama bercerita tentang hal itu, ya bercerita tentang bagaimana mendapatkan hal yang baik ya dari proses itu, ya mengolah itu. Dan ada juga satu dari kalau kita tatua filsafat yang kita punya di Bali khususnya, contohnya salah satunya Sang Hyang Mahajanana misalnya, lontar Sang Hyang Mahajanana itu menyatakan bahwa 3 aspek ini penting untuk kita akan bertemu dengan Brahman gitu bahasanya ya. Kita ini agak sedikit berat jadinya kata bertemu dengan Brahman itu bahasanya, ya kan, ya atau bertemu dengan kenikmatan kehidupan gitu. 3 aspek inilah yang penting untuk dikelola. Apa itu ya? Kaika, wacika, manacika, pikiran, perkataan maupun perbuatan itu. Ya. Makanya konsepnya itu sesuai dengan urutan itu gitu ya. Makanya teman Pro 2 harus menyadari juga bukan hanya sekedar konsep atau buku yang kamu pelajarin dulu waktu SD dan akhirnya sekarang ditumpukannya berdebu gitu ya, tapi sekarang bisa menjadi sesuatu hal yang kamu harus pikiran dari sekarang, dan kamu juga sadar kalau sebenarnya ini adalah konsep berpikir yang atau mungkin juga cara untuk menjalani hidup yang benar berawal dari pemikiran. Nah, mungkin untuk topik hari ini Tri Kaya Parisude nggak cuma lisan atau jaga lisan tapi juga pemikiran. Ada nggak sih istilahnya yang ingin disampaikan oleh Kak Abdi untuk anak muda atau teman Pro 2 di rumah yang bisa untuk menjadi acuan di kita gitu, gimana caranya untuk bisa berpikir yang baik, berawal dari pikiran yang baik, akhirnya bisa berkata yang baik dan akhirnya melakukan perbuatan yang baik. Oke. Saya mungkin bilang bahwa penyucian Tri Kaya Parisude ya, tapanya itu manusia, tapanya itu manusia, dan ketika pikiran itu suci, kata-kata akan menjadi mantra.
Iya. dan tindakan akan menjadi iatnya. Kalau kita bawa ke dalam proses keberagamaan kita, gitu. Ya, artinya apa? Ketika pikiran kita suci, kata-kata ini akan menjadi mantra. Banyak orang berbicara, kata-kata adalah doa, ya kan? Kata-kata adalah doa. Berarti ya, itu akan menjadi mantra, ya, itu akan menjadi mantra. Maka dari itu, kalau kita ingin hal yang baik, doakan yang terbaik juga, ya. Ayo kita lakukan dengan pemikiran yang suci, pemikiran yang positif. Kata-kata itu akan menjadi mantra dan tindakan akan menjadi iatnya, gitu. Walaupun juga di media sosial kan mulutmu adalah harimaumu kan, gitu bahasanya. Ya, kembali tarik juga ke atasnya dulu, ke pikiran terlebih dahulu. Pikiran mungkin lebih dari harimau jadinya, yang masih belum terlihat. Nah, untuk kita bersama ya bahasanya, kita bersama. Saya pun dalam proses juga, karena sejatinya banyak hal yang terjadi, ada dinamika kehidupan ya. Maka dari itu kalau saya ingin mengajak teman-teman bahwa ketika kita berbicara tentang ajaran agama, jangan kita berbicara atau menanggapi dengan hal yang apa ya istilahnya, wah gitu, hal yang berat gitu. Tetapi jadikan konsep-konsep yang kita punya dalam ajaran agama itu sebagai pedoman kehidupan gitu. Ya. Sedari dulu saya yakin, Adi juga sampaikan tadi, sedari kecil kita diberikan tentang pedoman-pedoman kehidupan oleh guru-guru kita tentang ajaran-ajaran agama. Jangan hanya sebagai sebuah pembelajaran di kelas. Namun kita pedomani, gitu. Bukan bahasanya, contoh misalnya, nanti dapat zaman sekarang kan tidak seperti dulu. Kalau saya waktu kecil, sing tadi negakin galeng gitu. Jangan bisul, ya kan? Iya dulu ya kita lakukan, itu takut sekali kalau naik galeng. Padahal ada nilai etika yang implisit di dalamnya. Itu tempat tidur kita kan gitu bahasanya, tempat kepala. Tapi sekarang ketika kita, jangan, anak-anak berusaha untuk ya duduk. Setelah itu, enggak ya bisul. Ya kan? Membuktikan gitu. Pembuktian itu terjadi sekarang, ya kan? Pembuktian itu terjadi sekarang. Ya, yuk kita kaji gitu. Kalau memang ajaran ini enak kita kaji, silakan. Anak-anak zaman sekarang ya harus nyata dan real gitu. Generasi sekarang banyak sekali. Kami sering sekali, kalau saya di Prodi Seni itu juga pernah mengampu ataupun berproses dengan mata kuliah yang berkaitan dengan ajaran agama kita. Banyak obrolan yang muncul. Banyak obrolan yang muncul tentang mereka ingin membuktikan benar enggak sih sajian sing nah gitu. Ya kan? Oke, ayo kita kaji. Itu hal yang memang menarik untuk kita kaji gitu. Tetapi ketika kita kaji ini, yuk kita lakukan juga gitu. Kalau hal itu positif, ya kan? Hal itu positif, yuk kenapa tidak kita lakukan? Kenapa tidak kita pedomani gitu? Ya, anak-anak cerdas zaman sekarang, silakan ayo kita pelajari, kita kaji konsep ajaran agama yang kita punya, ya kita realisasikan sebagai pedoman kehidupan. Yes, itu dia. Thank you banget Kak Abdi, pastinya luar biasa banget statementnya. Dan pastinya Taman Prado diingatkan kembali, berawal dari pikiran lah kamu itu akannya berkata dan juga berbuat sesuai dengan ajaran kita. Trikaya Parisuda. Terima kasih Kak Abdi, luar biasa banget. Yang pastinya kita disarankan kembali untuk bisa berpikir kembali dan juga berkata dan berbuat yang baik. Taman Prado 2 ingat ya, berawal dari pikiran. Thank you banget Kak Abdi yang pastinya, dan Taman Prado 2 juga thank you banget yang sudah stay tune di Sepadah, dan masih ada Gus dan nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Prado FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan,
Tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi.